Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Latar belakang. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Pengelolaan pendidikan merupakan struktur kegiatan yang merencanakan sebuah proses pembelajaran yang akan berjalan. Mengorganisasikan sebuah kelompok atau kelas sebelum proses pembelajaran berlangsung, memiliki motivasi dalam setiap proses pembelajaran, mengendalikan proses pembelajaran berlangsung. Mengembangkan semua upaya dalam mengatur kegiatan proses pembelajaran. Dan mendaya gunakan sumber daya manusia dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam mendefinisikan pengelolaan. Terlebih mendefinisikan pengelolaan pendidikan tidak akan lepas dengan pelayanan administrasi yang sering kita sebut manajemen. Kata pengelolaan sebenarnya berasal dari kata manajemen. Pembahasan A. Pengertian pengelolaan satuan pendidikan. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Satuan pendidikan diartikan sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. B. Bentuk-bentuk satuan pendidikan. 1. Pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan resmi didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri sebagai berikut. A. Pendidikan dasar merupakan bertingkat pendidikan menengah, meliputi TK, SD atau MI, SMP atau MTS bentuk lain yang sederajat. B. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk SMU atau MA, SMK, MA. Atau bentuk lain yang sederajat. C. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. 2. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan resmi yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan tidak resmi adalah pendidikan yang dilakukan dengan sadar, tetapi tidak terlalu ketat mengikuti peraturan-peraturan yang tetap, seperti pada pendidikan formal di sekolah. Pendidikan ini pada umumnya diimplementasikan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, pendidikan luar sekolah, maka sasaran pokok adalah anggota masyarakat. 3. Pendidikan informal. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Pendidikan informal. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. C. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. 1. Pengelolaan kurikulum. 2. Pengelolaan peserta didik. 3. Pengelolaan kelas. 4. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pengelolaan keuangan. 6. Pengelolaan sarana dan prasarana. 7. Pengelolaan pemasaran pendidikan. Kesimpulan. Pengelolaan satuan pendidikan dapat diartikan sebagai pengelolaan pendidikan yang merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan sekolah. Visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Kelompok 1. Fahrul Arman Aldi Ibrahim Ahmad Aldi Muhammad Akbar Fitriani Putri Diana Asti Ananta Hasnawati.